Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, seperti biasa, saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kejadian ini dialami seorang sahabat dekat yang selalu didatangi arwah sahabatnya setelah meninggal dunia. Yanti dan Heni, ini dua orang yang sudah bersahabat sejak SMA. Mereka berdua sekarang berkuliah di sebuah kampus yang sama. Saat itu Yeni dan Heni selalu bersama, bermain-main bareng kesana kemari. Suka duka dilalui bersama. Kadang juga saling curhat tentang kehidupannya masing-masing. Ya pokoknya sudah seperti saudara lah. Ketika Yanti main ke rumahnya Heni, orang tuanya sudah menganggap Yanti sebagai anaknya sendiri. Begitu juga dengan Heni, kalau main ke rumahnya Yanti diperlakukan seperti anaknya oleh orang tuanya Yanti. Pernah suatu ketika Heni mengajak Yanti pergi ke salah satu tempat. Heni minta diantar oleh Yeni untuk pergi ke mall. Katanya Heni ini mau mencari buku novel terbaru kesukaannya yang tentang percintaan. Memang hobinya Heni membaca buku novel saat ada waktu luang. Ya bisa dibilang kalau Heni sedang gabut, tidak ada kerjaan. Suatu ketika Heni menghampiri ke rumah Yanti. Kebetulan hari itu hari Minggu. Keduanya tidak berangkat kuliah. Heni dari rumahnya berniat untuk berkunjung ke rumahnya Yanti untuk meminta diantar ke mall. Dengan menggunakan sepeda motornya yang biasa Heni bawa ke kampus. Sekitar pukul 9 pagi, Heni pergi ke rumah Yanti. Saat itu Heni belum janjian terlebih dahulu pada Yanti lewat pesan. Jadi Heni langsung menghampiri saja ke rumahnya. Beberapa saat kemudian akhirnya Heni sampai juga di rumahnya Yanti. Jarak rumahnya Heni menuju ke rumah Yanti tidak terlalu jauh, hanya beda gang saja. Tetapi mereka berdua masih satu kampung. Butuh waktu sekitar 3 menit saja ke rumahnya Yanti sudah sampai. Sesamanya di depan rumahnya Yanti, Heni mematikan mesin motornya terlebih dahulu. Terlihat rumahnya Yanti tertutup dan sepi. Assalamualaikum, ucap Heni. Beberapa menit tidak ada yang mendengar dan tidak ada yang keluar membukakan pintu. Akhirnya Heni mencoba mengetuk kembali pintunya untuk yang kedua kalinya. Assalamualaikum. Sesaat kemudian akhirnya Yanti keluar dan membukakan pintunya. Waalaikumsalam. Heni, ada apa Hen? Ayo anterin aku ke mall sekarang. Ke mall? Mau ngapain? Biasa cari buku novel yang terbaru. Maaf Hen, kayaknya nggak bisa deh. Memangnya kenapa? Soalnya sebentar lagi aku ada acara, mau pergi ke pernikahan saudara. Gak enak dong kalau aku nggak datang. Ya, aku nyari sendirian nih jadinya. Iya, maaf ya, nanti kapan-kapan deh. Harusnya kita janjian dulu. Akhirnya Heni menekuk wajahnya karena kecewa tidak sesuai apa yang diharapkan. Mukanya gak usah ditekuk gitu dong, ucap Yanti. Ya udah aku pergi dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Heni pun meninggalkan rumah Yanti dan menghidupkan kembali motornya. Lalu pergi sendirian menuju ke mall. Mallnya cukup jauh jaraknya, menempuh waktu sekitar 1 jam dengan menggunakan motornya. Laju yang tidak terlalu cepat, namun saat sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba pandangan Heni seketika kabur dan tidak bisa mengendalikan sepeda motornya hingga akhirnya Heni menabrak sebuah truk yang ada di depannya. Suara hantaman motor dengan truk terdengar keras membuat orang yang ada di sekitarnya ikut terkejut dan semua mata tertuju pada Heni. Heni terpental dan terlempar jauh sekitar 5 meter dari tempat kejadian. Saat tubuhnya terpental, Heni tak sadarkan diri. Sudah tergeletak di jalanan. Tiba-tiba ada sebuah truk dengan laju yang sangat kencang berjalan menuju ke arah Heni. Heni pun terlindas oleh truk tersebut. Astagfirullahalazim. Tubuhnya remuk parah sampai tangannya buntung dan kepalanya bocor hingga otak yang ada di kepalanya ikut keluar. Beberapa orang yang ada di sekitar jalan raya langsung menghampiri dan menolong Heni. Pihak kepolisian pun datang untuk mengatur arus lalu lintas
yang seketika macet saat terjadi kecelakaan tersebut. Salah satu warga menghubungi ambulan untuk membawa jenazahnya. Beberapa saat kemudian mobil ambulan pun datang. Henny langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukannya otopsi. Polisi langsung menindaklanjuti identitas sang korban. Untungnya ada tas Henny yang dibawanya saat naik motor. Di dalamnya ada dompet yang berisi KTP, ponselnya Henny dan memudahkan polisi untuk menghubungi pihak keluarganya. Pihak polisi langsung menghubungi nomor yang ada di ponselnya Henny. Di kontaknya ada nama adiknya Henny. Pak polisi pun langsung menelpon ke nomor adiknya itu. Bunyi dering telepon dari ponsel adiknya yang diletakkan di atas meja kamarnya. Adiknya bernama Wulan, dia masih duduk di kelas 2 SMA. Wulan langsung mengangkat telepon yang dia kira dari kakaknya. Halo, ada apa kak? Halo dek, maaf kami dari pihak kepolisian. Ingin mengabarkan bahwa saudari Henny mengalami kecelakaan dan sekarang jenazahnya ada di rumah sakit, ucap Pak polisi. Sontak Wulan langsung terkejut dan terbujur kaku, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tubuhnya terasa kaku dan lemas, masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak polisi tadi. Wulan hanya bisa menangis dan langsung mematikan teleponnya. Beberapa saat kemudian ibunya datang menghampiri ke arah Wulan. Wulan, kamu kenapa? Kok nangis gitu? Tanya ibunya. Namun Wulan tidak bisa menjawab pertanyaan ibunya karena masih syok. Wulan langsung memeluk erat tubuh ibunya dan menangis dengan sekencang-kencangnya. Wulan, jawab ibu. Ini kenapa? Ada apa? Ibunya mengambilkan segelas air putih untuk Wulan agar dia bisa tenang terlebih dahulu. Setelah Wulan meminum air putih yang diberikan oleh ibunya, Wulan sudah sedikit tenang dan menceritakan semuanya kepada ibunya. Bu, Mbak Henny bu. Henny kenapa? Tadi aku ditelepon dari pihak kepolisian memberitahu kalau Mbak Henny kecelakaan dan jenazahnya ada di rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Cepat kita ke rumah sakit. Ibunya langsung terasa lemas dan menangis. Air matanya tidak bisa tertahan. Wulan pun menghubungi Yanti untuk memberitahu, sedangkan kedua orang tuanya langsung pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Ada apa Wulan? Wulan hanya terdiam dan menangis, membuat Yanti semakin cemas dan khawatir dibuatnya. Lan, ada apa? Kamu kok nangis gitu? Cepet jawab Lan, ada apa? Mbak Henny, Mbak. Henny kenapa? Mbak Henny di rumah sakit, dia kecelakaan dan meninggal dunia. Yanti tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia langsung lemas tak berdaya dan mengakhiri sambungan teleponnya. Benar-benar Yanti tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh adiknya, Henny. Yanti sedang menghadiri acara pernikahan saudaranya. Bukannya bahagia, malah diselimuti dengan duka dan kesedihan. Akhirnya Yanti pamit kepada kedua orang tuanya untuk izin ke rumah sakit. Dan sebelumnya Yanti menceritakan terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya kabar Henny. Orang tuanya Yanti pun syok dan masih tidak percaya. Singkat cerita, Yanti pergi ke rumah sakit, sedangkan kedua orang tuanya, Henny dan Wulan, sudah sampai terlebih dahulu di rumah sakit. Untuk memastikan apakah memang benar itu jenazah Henny, kedua orang tuanya, adiknya dan Yanti pun masuk ke ruang jenazah untuk mengecek. Saat kain yang menutupi wajah dan tubuhnya itu dibuka dengan perlahan, ternyata benar jenazah itu adalah jenazahnya Henny. Ibunya langsung pingsan seketika di tempat tersebut. Tangis Yanti dan Wulan pun pecah seketika saat melihat wajahnya Henny yang hancur. Sedangkan bapaknya mencoba membangunkan istrinya dan air matanya masih saja terus mengalir. Sekitar 15 menit akhirnya ibunya Henny tersadarkan diri. Dan jenazahnya Henny akan segera dibawa pulang ke rumah kediamannya dengan menggunakan mobil ambulan rumah sakit. Saat jenazahnya Henny dibawa di dalam mobil ambulan, Yanti ikut duduk di dalam mobil ambulan tersebut.
Yanti benar-benar terpukul kehilangan sahabatnya yang sangat dekat sekali dengannya. Yanti terus menangis dan mengeluarkan air matanya yang tanpa henti. Tiba-tiba Yanti mencium bau anyir darah dari samping duduknya. Dan ada yang berbisik pada Yanti. "Yanti, Yan." Seketika bulu kuduknya Yanti merinding. Yanti pun mengenali suara itu. Iya, suara itu Heni, sahabatnya. Ternyata sosok Heni itu sedang duduk di sampingnya dengan keadaan memucat sekali wajahnya dan menggunakan pakaian yang sama pada saat tadi pagi Heni pergi ke rumah Yanti. Heni waktu itu menggunakan pakaian kaos lengan panjang yang berwarna biru dan itu sama persis seperti sekarang. Sosok Heni duduk tepat berada di sampingnya dengan kondisi yang berbeda. Beberapa saat kemudian sosok Heni seketika menghilang dari samping Yanti. Yanti sangat menyesal karena tadi pagi tidak mengiyakan untuk mengantar Heni. Mungkin kalau Yanti mengantar Heni untuk pergi ke mall, keadaannya tidak akan seperti ini. Tapi balik lagi, itu semua sudah takdirnya Heni, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesamanya di rumahnya Heni, jenazahnya langsung diturunkan dari mobil ambulan. Karena kedua orang tuanya belum puas dengan prosesi pemandian jenazahnya saat di rumah sakit. Akhirnya jenazahnya Heni dimandikan lagi di rumahnya. Setelah dimandikan, jenazahnya Heni dibawa ke masjid untuk disolatkan. Sesaat setelah disolatkan, jenazahnya langsung diantar ke tempat peristirahatan terakhir di pemakaman tersebut. Sepanjang jalan, kedua orang tuanya, adiknya, Yanti dan beberapa sanak saudaranya terus-menerus terisak kesedihan dan masih belum rela atas kepergiannya Heni. Sesamanya di pemakaman, prosesi pemakamannya selesai dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Namun saat seluruh pelayat, termasuk Yanti, akan pulang ke rumah dari pemakaman, Yanti melihat ada sosok Heni berdiri di pojok pemakaman dan menatap ke arah Yanti dengan wajah pucat. Sosok Heni melambai-lambaikan tangannya kepada Yanti. Yanti hanya bisa tersenyum, kecut, dan membalasnya dengan lambaian tangan. "Kamu kenapa, Mbak? Kok melambaikan tangan?" tanya Wulan. "Ada Heni di sana melambaikan tangan kepada aku." "Sudah Mbak, ikhlaskan biar Mbak Heni tenang. Ayo kita pulang." Singkat cerita, malam harinya Yanti ikut ke Heni untuk mengaji. Saat acara pengajian itu sudah selesai, Yanti tidak pulang terlebih dahulu. Dia mengobrol terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya dan adiknya Heni. Saat sedang mengobrol, pandangan Yanti menuju ke dalam kamarnya Heni. Dia melihat di dalam pojok kamarnya, Heni ada. Sosok Heni yang berdiri dengan kesedihan. Yanti pun segera menghampiri ke dalam kamarnya karena penasaran. Heni!" teriaknya. Saat Yanti masuk ke dalam kamarnya, ternyata dia sudah menghilang. Adiknya pun menghampiri ke arah Yanti yang ada di dalam kamarnya Heni. "Mbak, sadar Mbak, Mbak Heni sudah tidak ada di sini lagi." "Heni masih ada, tadi Mbak lihat sendiri, dia sedih. Mbak kasihan." Wulan langsung menarik paksa tubuhnya Yanti keluar dari kamarnya Heni dan menutup rapat kamarnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Yanti pun berpamitan kepada kedua orang tuanya Heni dan juga adiknya. "Om, Tante, Wulan, aku pulang dulu ya, sudah malam soalnya." "Iya Yan, hati-hati ya." Beberapa saat kemudian Yanti pun sampai di rumahnya. Saat Yanti mau menutup jendela kamarnya, tiba-tiba ada sosok Heni yang duduk di depan kursi jendelanya. Letak kamarnya Yanti memang berada di depan, jadi jendelanya menyatu dengan teras rumahnya. "Heni!" Namun sosok Heni masih terus menangis tak henti-hentinya. Karena takut, Yanti langsung menutup jendelanya dan langsung ke atas kasurnya, serta langsung menarik selimutnya dan menenggelamkan seluruh tubuhnya. Tiba-tiba selimutnya ditarik oleh entah siapa. Dalam pikirannya Yanti sudah pasti itu sosok Heni yang mencoba usil pada Yanti. Karena saat masih hidup, Heni ini orangnya suka usil kepada Yanti. Yanti terus membaca doa-doa tanpa henti. Beberapa saat kemudian sudah tidak ada lagi yang usil menarik selimutnya Yanti. Akan tetapi Yanti mendengar ada yang memanggil-manggil namanya.
Yanti, tolong saya." Seketika Yanti merinding mendengarnya. Yanti tahu kalau itu adalah suaranya Heni, sahabatnya. Tiba-tiba sosoknya menampakkan diri di depan pojok kamarnya. Dan dengan menggunakan pakaian yang sama persis saat Yanti bertemu Heni terakhir kalinya. Saat Heni menghampiri ke rumahnya Yanti. "Hen, pergi Hen. Tolong, jangan ganggu aku. Kita sudah beda alam." Seketika Heni menangis dan dengan perlahan sosoknya itu menghilang. Dengan perlahan. Malam itu Yanti benar-benar tidak bisa tidur sampai pagi karena tidak tenang diganggu oleh Heni. Singkat cerita, malam kedua Yanti tidak datang ke rumahnya Heni untuk ikut pengajian. Saat itu Yanti ada tugas kuliah yang menumpuk dan tidak bisa ditinggal. Ketika sedang mengerjakan tugas kuliahnya, tiba-tiba hembusan angin datang menghampiri ke arahnya Yanti. Tubuhnya pun seketika merinding. Terdengar kembali suara yang dikenal oleh Yanti, yaitu suara Heni. Yanti, tolongin saya." Kali ini sosoknya tidak menampakkan diri, namun tiba-tiba buku tulis yang ada di atas meja belajarnya Yanti terjatuh sendiri. Padahal Yanti tidak menyenggolnya sama sekali, bahkan tidak ada angin kencang. Meskipun ada angin kencang pun, buku itu tidak akan jatuh dengan sendirinya. Yanti pun paham kalau itu ulah Heni yang menjatuhkan bukunya. "Hen, tolong. Hen, jangan ganggu aku terus." Seketika sosok Heni mengeluarkan suara tangisnya yang terdengar jelas di telinga Yanti. "Tolong saya." Itu semua membuat Yanti tidak bisa fokus untuk mengerjakan tugasnya. Akhirnya Yanti meninggalkan tugasnya dan langsung meloncat ke atas kasur karena takut. Beberapa saat kemudian suara tangisannya Heni sudah tidak ada lagi. Yanti pun berpikir apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan Heni. Heni minta tolong apa? Yanti sempat berpikir kalau Heni meminta tolong diantar ke mall. Seperti waktu itu dia tidak mengantar Heni. Apa karena itu Heni tidak jadi tenang arwahnya? Ucap Yanti dalam hati. Namun Yanti menepis kembali pikirannya itu dan mencoba untuk tidur. Akhirnya Yanti pun bisa tertidur dengan pulas. Dan keesokan harinya Yanti bangun lebih awal karena harus menyelesaikan tugasnya yang semalam telah tertunda gara-gara didatangi arwahnya Heni. Setelah tugasnya sudah selesai, Yanti segera siap-siap untuk berangkat ke kampusnya. Dengan menggunakan motornya, Yanti pergi ke kampus. Yang biasanya Yanti terkadang berboncengan dengan Heni. Sekarang Yanti apa-apa harus sendiri. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba motornya terasa berat, seperti ada yang memboncengnya di belakangnya. Yanti juga mencium bau anyir darah dan busuk. Tubuhnya Yanti seketika merinding, bulu kuduknya berdiri. Karena penasaran, Yanti mencoba melihat ke arah spionnya. Dan ternyata yang membonceng di belakangnya Yanti itu adalah sosok Heni. Yanti mencoba untuk fokus dan terus berdoa. Kalau Yanti tidak fokus, bisa jadi Yanti akan mengalami kecelakaan. Dengan terus membaca doa-doanya dan pandangannya fokus ke depan, sedangkan kaca spionnya sengaja Yanti arahkan ke bawah agar tidak melihat adanya sosok Heni yang membonceng di belakang motornya. "Yan, tolong saya Yan." Yanti mencoba untuk tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Heni. Beberapa saat kemudian arwahnya dengan perlahan mulai menghilang. Singkat cerita, karena Yanti merasa terganggu dan tidak tenang dengan gangguan-gangguan dari Heni. Akhirnya Yanti pun menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya tentang apa yang sudah dialaminya. Orang tuanya pun menyarankan untuk membicarakan langsung kepada kedua orang tuanya Heni. Namun Yanti tidak berani berbicara kepada kedua orang tuanya karena Yanti takut nanti kedua orang tuanya tersinggung dan mereka merasa difitnah. "Coba nanti kamu datang ke rumahnya dan bicarakan kepada kedua orang tuanya soal yang kamu alami," ucap bapaknya Yanti. "Enggak Pak, aku enggak berani, nanti takut mereka tersinggung." "Ya sudah, gini saja, nanti kita tanyakan langsung ke Pak Kiai."
Nah, kalau itu aku setuju, Bu. Akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya pergi ke Pak Kiai untuk menanyakan tentang hal tersebut. Sesampainya di rumahnya Pak Kiai, Yanti langsung menceritakan semuanya kepada Pak Kiai tentang didatangi sosok Heni setiap harinya dan selalu minta tolong pada Yanti. Dia itu ingin disempurnakan karena arwahnya belum tenang di sana, ucap Pak Kiai. Maksudnya gimana ya, Pak? Ya, sosok Heni ini minta disempurnakan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Kiai membuat Yanti tidak puas. Karena jawabannya hanya seperti itu, tidak jelas secara detailnya. Ayo kita pulang saja, Pak, Bu. Yanti dan kedua orang tuanya langsung pamit kepada Pak Kiai. Dan sebelum mereka pulang, Yanti memberikan amplop kepada Pak Kiai. Malamnya Heni datang lagi ke rumahnya Yanti. Heni terus memanggil-manggil namanya dan meminta tolong. Yanti, tolong saya. Saat itu Yanti baru saja tertidur karena mendengar ucapan Heni. Akhirnya Yanti pun terbangun. Ternyata sosok Heni itu tidur terlentang tepat berada di sampingnya Yanti. Sebelumnya, Yanti mencium aroma-aroma bau anyir dan bangkai sama seperti biasanya. Yanti pun membalikkan tubuhnya ke samping. Saat melihat ke arah samping, ternyata ada sosok Heni yang tertidur di sampingnya. Sontak Yanti terkejut dan berteriak. Yanti pun langsung pergi, lari keluar kamar dan menuju ke kamar kedua orang tuanya. "Pak, Bu, tolong!" teriaknya. Kejadian itu sekitar pukul 10 malam. Kedua orang tuanya terbangun mendengar teriakan anak semata wayangnya. Lalu bapaknya membukakan pintu kamarnya. "Ada apa sih, Yan?" tanya bapaknya dengan mengucek kedua matanya. "Pak, Yanti izin tidur sama bapak ibu ya." "Memangnya kenapa?" timbal ibunya. "Aku takut, Bu. Tadi Heni datang lagi. Serem lagi, tidur di sampingku," jelas Yanti. "Ya sudah, kamu tidur di sini malam ini, nggak apa-apa." Akhirnya Yanti ikut tidur dengan kedua orang tuanya, dan sosok Heni tidak datang mengganggu ke kamar kedua orang tuanya. Keesokan paginya, kebetulan hari Minggu, Heni dan kedua orang tuanya pergi lagi ke salah satu kiai yang ada di kota lain, kota tetangga. Sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya sampai di rumah Pak Kiai. Mereka dipersilahkan masuk oleh Pak Kiai dan disambut dengan ramah. Saat di dalam ruang tamu rumah Pak Kiai, Yanti menceritakan semuanya kepada Pak Kiai. Jawaban Pak Kiai pun sama seperti dengan Pak Kiai yang sebelumnya Yanti datangi. Sosoknya itu ingin disempurnakan supaya hidupnya di alam sana tenang. Kalau tidak, dia akan terus bergentayangan arwahnya, ucap Pak Kiai. Karena masih belum puas, belum sreg lagi, Yanti dan kedua orang tuanya pulang kembali ke rumahnya. Dan seperti biasa, memberikan amplop untuk Pak Kiai. Sesampainya di rumah, Yanti benar-benar sudah stres. Dan harus bagaimana lagi supaya arwahnya Heni tidak datang lagi mengganggu. "Pak, Bu, gimana ini? Kok semua Pak Kiai mengatakan hal yang sama? Tapi aku masih belum paham dan belum puas dengan apa yang dimaksud Pak Kiai." "Kalau gitu lebih baik kamu bicarakan saja baik-baik sama kedua orang tuanya," ucap bapaknya. "Aku nggak berani, Pak. Aku nggak mau." Malam harinya saat Yanti sedang berada di toilet mau buang air kecil, tiba-tiba Yanti mencium bau anyir seperti biasanya. Yanti sampai hafal kalau bau anyir itu pasti Heni datang di sekitarnya. Dan benar, Heni berada di toiletnya Yanti saat Yanti sedang buang air kecil. Yan. Kali ini sosok Heni hanya memanggil namanya saja, tidak meminta tolong seperti biasanya. Sontak Yanti langsung merinding dan tidak menuntaskan buang air kecilnya. Yanti langsung lari terbirit-birit dari kamar mandi. Tiba-tiba, Yanti berpapasan dengan ibunya dan tidak melihat sebelumnya. Mereka bertabrakan hingga jatuh bersamaan. "Aduh, sakit." "Kamu ini kenapa sih? Udah gede masih lari-lari di dalam rumah kayak anak kecil." "Maaf, Bu, tadi
tadi aku didatangi lagi sama Heni di dalam kamar mandi. Singkat cerita, saat di kampus, Yanti mencoba menanyakan kepada teman-temannya. Siapa tahu ada yang tahu info tentang orang pintar, yang tahu akan hal itu. Kebetulan kala itu Yanti sedang beristirahat dengan teman-temannya di kantin. Kalian ada yang tahu nggak di mana orang pintar yang ahli dan bisa melihat hal-hal gaib gitu? Tanya Yanti. Aku ada nih, dulu tanteku dibawa ke sana dan berhasil, ucap salah satu temannya, Yanti. Di mana tempatnya? Kirim alamatnya ya nanti. Siap Yan, memangnya ada apa sih? Gak apa-apa, itu saudaraku, diganggu. Yanti tidak menceritakan apa yang dialaminya selama ini kepada teman-temannya. Ternyata hari itu hari terakhir Yanti dan teman-temannya berangkat ke kampus, karena besok mereka semua mendapat cuti semester selama 2 minggu. Nah, kesempatan Yanti untuk pergi ke tempat Pak Ustadz yang ditunjukkan oleh temannya itu. Jadi Yanti bisa leluasa untuk menyelidiki kasus yang dialaminya selama ini. Hari berikutnya Yanti diantar oleh kedua orang tuanya untuk pergi ke tempat Pak Ustadz yang sudah ditunjukkan temannya. Yanti dan kedua orang tuanya pergi ke tempat Pak Ustadz dengan menggunakan mobil karena letaknya lumayan jauh dan menempuh waktu sekitar 3 jaman. Beberapa jam kemudian akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya sampai juga di tempat Pak Ustadz tersebut. Mereka dipersilakan masuk ke dalam rumahnya dan mereka juga disuguhkan minuman. Bagaimana? Ada perlu apa ya Bapak, Ibu? Ini anak saya biar yang menjelaskan Pak Ustadz. Yanti pun menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz yang dialaminya selama ini. Begini saja, nanti saya meminta foto dan barang, apa baju atau tas terserah, bawa ke sini. Nanti biar saya coba terawang. Jelas Pak Ustadz. Oh iya, baik Pak Ustadz, nanti saya kesini lagi. Akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya pulang ke rumah untuk membawa foto dan barang yang sudah diperintahkan oleh Pak Ustadz. Yanti menyiapkan foto yang sudah dicetak dulu saat mereka foto bersama. Untuk barangnya, Yanti bingung karena dia tidak mungkin ke rumah kedua orang tuanya, Heni, dan meminta barang milik Heni. Nanti mereka pasti curiga. Saat membuka lemari bajunya, Yanti melihat ada sebuah kaos yang ternyata milik Heni. Kala itu Heni sempat menginap di rumahnya dan bajunya ketinggalan di rumahnya Yanti. Akhirnya Yanti membawa kaos milik Heni itu untuk nanti dibawa ke rumah Pak Ustadz. Singkat cerita, hari berikutnya, Yanti dan kedua orang tuanya pergi lagi ke tempat rumahnya Pak Ustadz. Meskipun jauh, mereka rela pergi ke sana. Karena Yanti ingin tahu apa yang sebenarnya dan ingin hidupnya itu tenang, tidak ada yang mengganggu. Sekitar 3 jam mereka pun sampai di rumahnya Pak Ustadz. Yanti pun langsung memberikan foto dan kaosnya Heni kepada Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, foto dan barang milik almarhumah. Baik, kalau gini nanti kamu datang lagi ke sini 3 hari lagi. Karena nanti akan saya doakan dan saya terawang terlebih dahulu. Jelas Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, saya mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Yanti dan kedua orang tuanya langsung pulang lagi ke rumah dan akan kembali 3 hari lagi. Malam harinya tiba-tiba sosok Heni datang lagi ke rumahnya Yanti. Saat itu Yanti sedang mendengarkan musik kesukaannya untuk menghantar tidurnya dengan menggunakan handset. Namun saat sedang asik mendengarkan musik kesukaannya itu, tiba-tiba ada suara yang ikut menyanyi dan terdengar jelas di telinganya. Yanti mencoba mengecilkan volume suaranya, dan benar, suara itu dikenali oleh Yanti. Ya, suaranya Heni yang ikutan nyanyi. Lagu kesukaan Yanti itu juga lagu kesukaan Heni. Mereka berdua ini kesukaannya hampir sama. Yanti pun langsung mematikan musiknya, dan suara nyanyian Heni berubah menjadi suara tangisan yang terseduh-seduh. Karena takut, Yanti mencoba untuk segera tertidur, namun masih tetap tidak bisa. Saat menarik selimutnya, tiba-tiba ada yang menarik lagi selimutnya dengan tenaga kencang dan mengatakan sesuatu lagi kepada Yanti. Yanti, tolongin saya, Yan. Kala itu juga Yanti ikut menangis karena kasihan melihat sahabatnya itu tersiksa. 3 hari kemudian, Yanti dan kedua orang tuanya datang lagi ke rumahnya Pak Ustadz untuk menanyakan lagi bagaimana kabar soal terawangannya.
Assalamualaikum. Beberapa saat kemudian Pak Ustadz pun datang membukakan pintunya. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Yanti dan kedua orang tuanya langsung masuk ke dalam. Bagaimana Pak Ustadz hasil penerawangannya? Apa sudah ada titik terang dari permasalahan ini? Jadi kemarin saya menerawang sosok Heni ini ingin disempurnakan, ucap Pak Ustadz. Maksudnya bagaimana itu Pak Ustadz? Saat saya menerawang, tiba-tiba saya berada di sebuah istana kerajaan yang megah. Di dalam hutan, di sana saya melihat banyak orang-orang yang diperlakukan seperti budak. Ada juga yang dirantai, wajahnya semuanya pucat. Dan di sana saya melihat ada sosok temanmu. Heni berada di sana. Dia menangis terus, menangis dan meminta pertolongan. Dia ingin keluar dari istana tersebut. Jelas Pak Ustadz. Terus apa maksud dari semua ini Pak Ustadz? Heni ini sepertinya sudah dijadikan tumbal pesugihan oleh saudara terdekatnya. Makanya meninggalnya tidak tenang. Siapa Pak Ustadz yang melakukan pesugihan itu? Tanya Yanti penasaran. Ya, ada. Saya tidak mau menyebutkan, takutnya jadi fitnah. Kalau kamu mau tahu, cari tahu saja sendiri siapa saudaranya yang kira-kira melakukan itu. Setelah mengetahui dan sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz, Yanti mulai lega dan tenang. Yanti dan kedua orang tuanya pun pamit pulang. Singkat cerita, karena Yanti penasaran siapa yang melakukan pesugihan itu, Yanti mulai mengingat, dan akhirnya Yanti ingat kalau pamannya Heni itu adalah orang kaya raya dan rumahnya mewah, serta usahanya semakin maju dan semakin banyak cabang. Pamannya ini memiliki usaha toko elektronik yang ada di pasar dan sangat laris, banyak pembeli yang datang setiap harinya. Malam itu Yanti menghubungi salah satu teman kampusnya yang rumahnya lumayan dekat dengan Yanti untuk meminta diantarkan besok pagi pergi ke rumahnya pamannya Heni. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Yan? Besok ada waktu nggak? Anterin aku ke rumah pamannya Heni yuk. Iya boleh, ayo. Keesokan harinya Yanti dan Bila pergi ke rumah pamannya Heni untuk sekedar silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yanti, baru kelihatan kamu, ucap tantenya Heni, istri pamannya. Iya tante, saya mau main saja, sudah lama tidak pernah main ke sini. Oh iya, tante, kenalin ini teman aku, namanya Bila. Dia temannya Heni juga. Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam. Rumahnya benar-benar sangat mewah dan berbalut emas yang membuat semakin mewah. Hiasan dindingnya pun terlihat sangat mahal-mahal sekali. Saat mereka masuk dan duduk di ruang tamu, pamannya datang menghampiri ke arah Yanti dan Bila. Sedangkan tantenya pergi ke belakang membuatkan minuman untuk Yanti dan Bila. Yanti, apa kabar? Tanya paman Heni. Alhamdulillah kabar baik paman. Paman sendiri bagaimana kabarnya? Baik Yan. Beberapa saat kemudian tantenya datang membawakan minuman dan makanan cemilan. Silahkan diminum, dimakan juga, jangan malu-malu kalau di sini. Makasih tante, maaf jadi ngerepotin. Nggak ngerepotin sama sekali Yan, udah diminum, itu Bila juga. Mereka pun akhirnya saling bercengkrama dan bercerita banyak hal. Tiba-tiba Yanti ingin buang air kecil. Dia pun izin kepada paman Heni untuk ke toilet. Maaf paman, saya ingin buang air kecil, saya mau izin ke toilet. Toiletnya mana ya? Oh, itu di belakang lurus saja ke sana. Yanti pun langsung pergi ke toilet yang sudah ditunjukkan oleh pamannya. Letak toiletnya itu melewati beberapa kamar yang berjejeran. Nah, Yanti membuka pintu yang ternyata bukan toilet. Tiba-tiba saja tantenya Heni langsung lari dan mencegah Yanti untuk masuk ke dalam. Maaf Yan, toiletnya bukan itu, tapi yang itu di sampingnya. Oh iya maaf tante, saya tidak sengaja, tidak tahu soalnya. Iya gak apa-apa. Yanti pun langsung masuk ke toilet yang ada di samping kamar yang tadi Yanti salah masuk. Namun saat di dalam toilet, Yanti masih penasaran dengan kamar tadi. Soalnya saat Yanti membuka pintu kamar itu, suasananya gelap dan bau kemenyan serta aroma kembang-kembangan. Dan tantenya langsung mencegah seperti ketakutan dan ada yang disembunyikan.
Akan tetapi Yanti masih tetap berpikir positif tentang ruangan kamar itu. Beberapa saat kemudian Yanti keluar dari kamar mandi dan kembali lagi ke ruang tamu. Karena waktu sudah mulai sore, Yanti dan Bila izin berpamitan pulang kepada paman dan tantenya Heni. "Paman, tante, kami pulang dulu ya, udah sore. Nanti kapan-kapan saya kesini lagi. Makasih ya tante, sudah dihidangin makanan dan minuman. Maaf ngerepotin." "Ah, nggak usah bilang gitu, tante nggak merasa direpotkan kok. Kalian hati-hati ya di jalan." "Iya, hati-hati ya Yan. Nanti mampir ke sini lagi," ucap paman. Memang Yanti sejak dulu saat Heni masih ada, Heni selalu mengajak Yanti untuk main di rumahnya pamannya. Saat sampai di depan gerbang rumahnya, Yanti melihat Pak Mame. Pak Mame ini satpam penjaga rumahnya paman Heni. Yanti bertegur sapa dengan Pak Mame karena sudah lama tidak pernah bertemu. "Pak, apa kabar?" Yanti, baru kelihatan." "Baik, alhamdulillah." "Oh iya Pak, Bapak merasa aneh nggak selama tinggal di sini? Kok saya tadi masuk ke rumahnya, hawanya aneh ya, panas, tidak nyaman?" "Iya, saya juga sudah biasa merasakan hawa seperti itu. Sebenarnya juga saya sudah tidak betah kerja di sini. Tapi mau bagaimana lagi?" ucapnya. "Apalagi kalau saya lewat di depan kamar pojok samping toilet. Hawanya beda dan merinding. Tidak hanya itu, setiap malam tentunya Tuan sama Nyonya selalu membawa masuk sesajen ke dalam kamar itu." Tambahnya, "Oh gitu ya Pak, makasih ya Pak. Kalau gitu saya pamit pulang dulu sama teman saya." Sepulangnya dari rumah pamannya Heni, akhirnya Yanti menemukan titik terang kalau selama ini pamannya yang melakukan pesugihan dan Heni yang sudah dijadikan tumbalnya untuk penglaris toko elektroniknya. Akan tetapi Yanti akan memastikan itu dan menanyakan kembali kepada Pak Ustadz. Malam itu Yanti menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya tentang pamannya Heni. Orang tuanya pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yanti, karena kedua orang tuanya tahu kalau pamannya memang pemilik toko elektronik yang sukses dan maju. Keesokan harinya Yanti dan kedua orang tuanya pun pergi lagi ke rumah Pak Ustadz untuk menceritakan semua bukti yang sudah Yanti kumpulkan. "Saya sekarang sudah tahu Pak Ustadz siapa yang melakukan pesugihan itu. Ternyata pamannya yang melakukan untuk pesugihan penglaris toko elektroniknya. Satpam rumahnya juga sering melihat majikannya membawa sesajen masuk ke dalam kamar itu. Saya juga sempat akan masuk ke dalam kamar itu, namun dicegah oleh istrinya. Tapi saya mencium kamar itu bau kemenyan. Sebenarnya saya sudah tahu kalau dia yang melakukan, tapi saya tidak ingin fitnah dan ingin kamu sendiri yang mencari tahu," ucap Pak Ustadz. "Terus bagaimana caranya Pak Ustadz supaya Heni ini bisa tenang kembali?" "Mari kita melakukan berdoa bersama untuk almarhumah Heni supaya dia tenang. Dan saya akan membebaskan Heni dari istana kerajaan tersebut." Akhirnya Yanti ikut berdoa, bersolawat yang sudah diperintahkan oleh Pak Ustadz. Sedangkan Pak Ustadz duduk bersila dan bersemedi serta terus merapalkan doa-doanya. Doa-doa itu Yanti, kedua orang tuanya dan Pak Ustadz lakukan selama 1 jam lebih. Setelah selesai membacakan doa-doanya, Pak Ustadz menceritakan bahwa tadi katanya beliau telah bersiteru dengan jin yang ada di kerajaan tersebut. Akhirnya Pak Ustadz yang menang dan jin itu pun membebaskan sosok Heni dari istana kerajaan yang dijadikan tempat tumbal pesugihan. Pak Ustadz juga sudah mendoakan Heni dan mengembalikan ke tempat semula. Sebelum Yanti pulang, Pak Ustadz memberikan sebotol air putih yang sudah didoakan oleh Pak Ustadz, lalu diberikan kepada Yanti. "Ini tolong nanti kamu bawa air putih dan nanti kamu doakan ke makamnya, lalu siramkan air putih ini pada makamnya Heni." "Baik Pak Ustadz." "Oh iya, satu lagi. Ada satu kejanggalan. Tali pocongnya Heni di dalam makam belum dilepas. Mungkin saat pemakaman ada yang lupa. Nanti tolong bicarakan baik-baik kepada kedua orang tuanya dan bongkar makamnya." "Iya Pak Ustadz, akan saya lakukan permintaan Pak Ustadz." Yanti dan kedua orang tuanya pun pulang ke rumah. Sebelum pulang, Yanti mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pak Ustadz yang sudah membantunya. "Terima kasih ya Pak Ustadz sudah membantu saya.
Yanti juga memberikan amplop kepada Pak Ustadz sebagai tanda terima kasihnya. Singkat cerita, hari berikutnya, Yanti minta ditemani oleh kedua orang tuanya dan datang ke rumahnya kedua orang tua Yeni. Sesampainya di rumah kedua orang tuanya Heni, Yanti menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya Heni, dan mereka pun tidak keberatan untuk menggali makamnya Heni. Setelah mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya Heni, hari itu juga Yanti dan kedua orang tuanya, serta kedua orang tua Heni, datang ke makam dan menyuruh orang untuk menggali makamnya Heni, serta sudah memanggil Pak Kiai untuk nantinya mendoakan makamnya Heni bersama-sama. Saat gundukan tanah makamnya Heni sudah digali, bapaknya Heni yang turun dan melepaskan ikatan tali pocongnya. Setelah selesai melepaskan tali pocong, makamnya mulai ditutup kembali dengan tanah. Beberapa saat kemudian Pak Kiai yang memimpin untuk membacakan doa-doa. Mereka semua pun ikut untuk membacakan doa. Setelah selesai membacakan doa bersama, Yanti menyiramkan air yang sudah diberikan oleh Pak Ustadz dan sudah didoakan olehnya. Kemudian mereka semua pulang kembali ke rumah masing-masing. Dan malamnya Yanti sudah tidak dapat gangguan lagi dari Heni, sahabatnya itu. Ternyata menurut para warga sekitar jalan raya tempat kejadian Heni mengalami kecelakaan itu, katanya sudah banyak korban kecelakaan di sana dan selalu meninggal dunia. Selama ini pamannya Heni telah melakukan pesugihan penglaris toko elektroniknya, dan sudah banyak orang yang dijadikan korban tumbal pesugihannya. Pamannya ini menggunakan tumbal orang lain, siapa saja yang lewat di jalan raya depan tokonya. Toko elektronik milik pamannya Heni ini letaknya ada di pinggir jalan raya, tepatnya di sebuah pasar besar yang ada di pinggir jalan raya itu. Setiap harinya, pasar yang ada di pinggir jalan raya itu selalu ramai orang yang lewat. Singkat cerita, Yanti tidak berani untuk menceritakan semuanya kepada orang tuanya Heni tentang yang dilakukan oleh paman dan tantenya. Karena yang kedua orang tuanya Heni tahu kalau Heni meninggal karena mengalami kecelakaan, dan sudah menjadi takdirnya Heni meninggal dunia akibat kecelakaan. Setelah dilakukannya doa-doa bersama dengan Pak Ustadz, akhirnya Yanti sudah tidak mendapat gangguan dari Heni. Hanya saja terkadang Yanti masih didatangi oleh Heni, namun bukan seperti biasanya. Sekarang sosok Heni ini menampakkan dirinya dengan senyuman, bukan tangisan lagi. Pernah saat Yanti sedang berada di kampus, dia sedang ada di perpustakaan. Akan tetapi kata salah satu temannya kalau Yanti berada di dalam kantin sekolah. Kata temannya yang melihat Yanti berada di kantin, saat ditanya tidak menjawab sama sekali, dan wajahnya pun sangat pucat. Yanti paham kalau sosok yang menyerupai wajah dan tubuh Yanti itu adalah Heni. Namun Yanti tidak menceritakan itu semua kepada teman-temannya. Suatu hari Yanti mendapatkan kabar dari kedua orang tuanya Heni kalau anak pamannya Heni meninggal dunia. Pamannya ini memiliki dua anak laki-laki. Yang pertama duduk di bangku SMA, sedangkan anak keduanya duduk di bangku SMP. Kedua anaknya laki-laki semua. Anak pertamanya yang mengalami kecelakaan. Saat itu anak pertamanya, paman Heni, sedang mau berangkat ke sekolah dengan menggunakan motor baru yang baru saja dibelikan oleh paman sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun motor barunya ini belum sempat didoakan. Katanya, Rangga, anak pertama pamannya Heni itu kecelakaan. Tepat di depan toko elektronik orang tuanya sendiri. Rangga menabrak mobil yang mengerem mendadak. Akhirnya Rangga tidak bisa mengendalikan laju motornya yang sedang melaju cepat karena terburu-buru mau pergi ke sekolah. Mobil yang ditabrak oleh Rangga itu remuk, sedangkan tubuhnya Rangga terpental jauh hingga beberapa meter. Kepalanya terbentur aspal. Saat itu Rangga sempat diberikan penanganan oleh dokter di rumah sakit. Namun kata dokter, terjadi penggumpalan darah di kepalanya, dan itu yang menyebabkan Rangga meninggal dunia. Yanti yakin kalau anaknya itu juga menjadi korban tumbal pesugihan kedua orang tuanya. Karena setiap bulannya di depan tokonya, paman Heni ini selalu terjadi kecelakaan. Kedua orang tuanya Rangga, paman dan tantenya Heni ini benar-benar sedih dan terpukul kehilangan anak pertamanya.
Usaha tokonya semakin lama semakin sepi dan tidak semaju dulu lagi. Saat itu Yanti sempat datang lagi ke rumah Pak Ustadz untuk menanyakan soal keluarganya Paman Heni ini. Ternyata, kata Pak Ustadz, jin yang sudah melakukan persekutuan dengan pamannya Heni itu murka. Karena Heni tidak dijadikan lagi tumbal oleh jin itu, Heni sudah dipindah ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Pak Ustadz. Maka dari itu, jin itu murka dan meminta tumbal anaknya. Dan itu sebagai tumbal terakhirnya. Setelah mendapat tumbal terakhirnya, jin itu memutus tali perjanjian secara sepihak dengan paman dan tantenya Heni ini. Makanya sekarang usahanya paman tantenya Heni ini perlahan-lahan mulai habis dengan sendirinya. Sampai pamannya harus meminjam uang ke bank untuk mengembalikan modalnya. Namun pamannya Heni ini tidak bisa membayar hutang di bank. Dan itu membuat toko-toko elektroniknya disita oleh bank, serta aset-aset yang dimiliki oleh pamannya. Akhirnya paman dan tante serta anaknya yang sekarang hidup sederhana. Mereka tinggal tidak di rumah mewah itu lagi, melainkan sekarang mereka tinggal di kosan yang kecil. Dan untuk menyambung hidupnya, pamannya membuka tambal ban di pinggir jalan raya dengan uang simpanannya yang masih tersisa. Pernah saat itu Yanti sepulang dari kuliah, Yanti dan temannya berboncengan, dan tiba-tiba saja ban motornya bocor. Yanti dan temannya itu terpaksa harus mendorong motornya untuk mencari tempat tambal ban. Setelah sudah mendorong motornya beberapa meter di pinggir jalan, akhirnya Yanti dan temannya itu mampir ke tempat tambal ban yang ada di depannya. "Pak, tolong ini motor saya bannya bocor." "Ya Mbak, tunggu bentar ya." Setelah mendengar perkataan dari bapak tersebut, Yanti seperti mengenali suaranya. Saat Yanti menatap ke wajahnya bapak itu, Yanti terkejut karena ternyata pamannya Heni yang menambal ban motornya. "Loh paman, kok sekarang nambal ban? Memangnya tokonya sudah tidak buka lagi?" tanya Yanti. Istri pamannya lah yang menceritakan semuanya kepada Yanti yang telah dialami oleh keluarganya. Yanti merasa iba terhadap apa yang telah menimpa keluarganya Paman Heni ini. Yanti juga sudah mengikhlaskan kepergian Heni dan selalu mendoakan sahabatnya itu supaya tenang di sana. Seperti itulah akhir dari pelaku pesugihan, penglaris tokonya. Semuanya berakhir dengan tragis. Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya bersekutu dengan jin atau dengan janji jin pasti akan mendapat akibat buruk. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.